Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Perkenalkan, nama saya Tati kelas Mario Terbutar dengan NIM 2515 1070 1055 dari program studi proteksi tanaman. Dan perkenalkan, saya Meli Syafi Amira ini dengan NIM 2515 1070 1017 dari program studi proteksi tanaman. Di sini saya bersama Mbak Melisa sebagai narasumber saya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Mbak Melisa sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara talkshow saya pada hari ini. Terima kasih kembali karena telah mengundang saya sebagai narasumber. Gak buru-buru kan Pak waktunya? Aman ya Pak, udah dihandle sebenarnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya Mbak masuk ke topiknya supaya Mbak juga lama-lama. Yang pertama itu gini Mbak, kita kan ini temanya kesadaran membayar pajak bagi warga negara Indonesia. Pasti kalau misalnya udah dibilang soal pajak, langsung kita berpikir mengenai kayak pajak, kenapa kita harus bayar pajak? Nah, pasti semua orang juga kalau misalnya kita bahas pajak langsung berpikir kenapa harus bayar pajak? Kenapa gitu? Pajak, kenapa harus wajib gitu? Jadi tema kita hari ini itu kesadaran membayar pajak bagi warga negara Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ya Mbak tentang hubungan Pancasila dan pajak. Setelah nanti saya menjelaskan hubungan Pancasila dan pajak, saya nanti boleh izin bertanya ya Mbak? Boleh. Enggak sulit masih. Siap. Langsung aja ya Mbak. Sedikit saya menjelaskan hubungan Pancasila dan pajak. Jadi hubungan Pancasila dan pajak itu, relevan Pancasila itu masuk dalam sila kedua, ketiga, dan kelima. Kalau itu masuk ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu pajak sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Kalau masuk ke sila ketiga, itu kan persatuan Indonesia itu Mbak. Nah, pajak itu memperkuat persatuan melalui pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah. Kalau masuk ke sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pajak sebagai redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan bersama. Oke, udah paham ya Mbak? Nah, kita lanjut nih Mbak. Ini saya langsung ke topik pertanyaan yang apa ya Mbak? Bisa? Oke. Pertanyaan pertama itu gini Mbak. Seperti yang tadi saya bilang di awal itu kalau misalnya kita bicara tentang pajak, pasti langsung berpikir kenapa harus wajib membayar pajak? Kenapa kesadaran pajak itu penting? Ya kan Mbak? Di sini pertanyaannya, kenapa kesadaran pajak itu penting? Pertanyaan bagus. Jadi kenapa sih kesadaran pajak itu penting? Jadi fungsi pajak dalam kehidupan berbangsa itu yang pertama untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan juga sekolah. Nah, yang kedua itu mendanai program sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan gratis, dan juga subsidi. Yang ketiga itu ada membayar gaji ASN, TNI, juga Polri yang melayani masyarakat. Nah, yang terakhir itu untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara kita. Berarti kayak kesimpulannya itu tanpa disadari masyarakat itu sebenarnya udah merasakan dari hasil pemberian pajak wajib pajak yang mereka lakukan. Nah, kayak tadi saya bilang itu kan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, terus jembatan, rumah sakit, semua. Nah, kan itu kan kayak misalnya dari segi sekolah nih, kan sekarang itu pastinya udah banyak nih kan Mbak, kayak apalagi perguruan tinggi yang mendapatkan beasiswa. Berarti itu yang Mbak salah satunya. Oke. Nah, berarti kalau kesadaran pajak itu penting, terutamanya seperti yang Mbak Melisa katakan tadi itu untuk membiayai, mendanai, membayar dan menjaga. Kita next. Nah,
eh, saya baca nih Mbak, baca faktualnya nih. APBN Indonesia itu 70 sampai 80% bersumber dari pajak. Oke. Rasio pajak Indonesia masih sekitar 10 sampai 11% dari PDB atau rendah dibanding negara lain. Betul, sangat rendah. Sangat rendah masih. Lalu potensi pajak yang belum tergali masih sangat besar. Apakah benar? Kalau menurut data itu memang benar. Berarti memang faktual ya Pak. Kita lihat. Nah, implementasi nilai Pancasila dan membayar pajak itu apa sih? Apa sih Pak sebenarnya? Jadi implementasi nilai Pancasila dalam membayar pajak itu bukan sekedar peraturan hukum, tetapi tanggung jawab moral sebagai warga negara mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan juga itu gotong royong modern dalam bentuk kontribusi finansial. Oke, berarti itu bukan hanya sekedar kewajiban hukum aja ya Mbak, tapi itu tanggung jawab moral sebagai warga negara kita ya Mbak. Jadi kayak kita sebagai warga negara ya pastinya bukan hanya tumpang tinggal saja kan Mbak, pastinya kita itu harus ada kewajiban. Oke, kita next ya Mbak. Nah, kita masuk ke topik tantangan dan hambatannya nih Mbak. Udah mulai seru nih pembahasannya. Oke, langsung saja permasalahan yang ada. Seringkali itu masih banyak wajib pajak yang patuh nih Mbak, ya kan Mbak? Terus yang kedua itu persepsi negatif atau tanda kutip pajak itu korupsi
banyak orang bilang pajak kayak korupsi. Banyak orang bilang pajak kayak korupsi. Mengapa kita harus tetap membayar pajak? Bisa dijelaskan Mbak? Jadi memang ada kasus korupsi yang mencelakakan ya, tapi kita tidak boleh generalis. Oke. Faktanya sebagian besar APBN itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Kita bisa lihat pembangunan infrastruktur dalam 10 tahun terakhir. Nah, itu jadi kita bisa lihat pembangunan infrastruktur masif dalam 10 tahun terakhir, program KIP dan KIS serta berbagai fasilitas publik. Yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pengawasan dan transparansi. Nah, bukan menghindari kewajiban nih. Jika semua orang tidak bayar pajak dengan alasan ini, justru negara akan kolaps dengan rakyat kecil yang paling menderita. Kita bisa mengawasi penggunaan pajak melalui mekanisme demokratis yang ada. Memang berarti memang ada ya Mbak, kasus korupsi yang mengecewakan. Tapi kan kita nggak bisa menyalahkan untuk langsung satu organisasi ini ormas gitu ya Mbak. Jadi kayak kan yang membuat itu kan yang melakukan itu kan bukan semuanya kan Mbak. Hanya ya itu lah. Oke. Next ya Mbak, pertanyaan terakhir mungkin ya Mbak. Terakhir. Jadi ada nih Mbak netizen yang bilang, saya UMKM kecil dengan omset pas-pasan, apakah saya tetap harus bayar pajak? Oke, bisa Mbak. Oke. Jadi pemerintah itu sudah memberikan kemudahan untuk UMKM. Ada skema PPh final itu 0,5% untuk UMKM dengan omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Nah, bahkan untuk UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun itu ada fasilitas pembebasan pajak tertentu. Ini adalah bentuk keadilan pajak sesuai kemampuan. Dengan tertib administrasi dan pajak, UMKM justru akan lebih mudah mengakses permodalan bank dan program pemerintah. Jadi ini investasi jangka panjang lah untuk perkembangan usaha Anda. Nah ini kan yang terakhir lah Mbak. Jadi kayak dari kayak pengen banget ini dipertanyakan gitu Mbak. Jadi kayak kepo sama tentang ini Mbak. Bagaimana saya bisa tahu pajak yang saya bayar itu digunakan untuk apa? Oke, pertanyaan bagus. Jadi pemerintah sebenarnya sudah menyediakan transparansi melalui berbagai platform. Jadi Anda bisa mengakses website Kementerian Keuangan untuk melihat APBN secara detail. Ada juga aplikasi seperti Sakti Mobile. Nah, untuk pantau realisasi anggaran di tingkat daerah bisa lihat APBD melalui website Pemda masing-masing. Nah, selain itu DPR dan DPRD punya fungsi pengawasan anggaran. Sebagai warga negara, kita juga bisa menggunakan hak kita ikut musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Nah, melapor ke KPK jika ada indikasi korupsi atau bergabung dengan komunitas pengawas anggaran. Nah, jadi memang bentuk proaktif ya sebagai warga negara. Jadi ini udah terjawab ya yang pertanyaan bagaimana saya bisa tahu pajak yang saya bayar digunakan untuk apa? Oke. Jadi mungkin pertanyaan untuk hari ini, acara hari ini itu hanya itu saja Mbak. Saya mau berterima kasih kepada Mbak yang sudah meluangkan waktunya dan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh netizen. Oke, jadi kesimpulannya perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Jika setiap orang melakukan ini, kesadaran pajak nasional pasti meningkat. Sekian dari talkshow kami hari ini. Mohon maaf
jika ada kesalahan